Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melaksanakan pengabdian masyarakat di University Sultan Zainal Abidin, Unisja, Terengganu, Malaysia. Selain pengabdian masyarakat, diharapkan nantinya akan ada kerjasama lanjutan dalam bidang penelitian dan pengajaran. Dosen Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah melaksanakan pengabdian masyarakat internasional atau Knowledge Transfer Program di University Sultan Zainal Abidin, Unisja, Terengganu, Malaysia pada 23 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan realisasi dari MOU yang sebelumnya telah dijalin antara UMN Al-Wasliyah dengan Unisja. Profesor Dr. Ahmad Puat Matsom, Dekan Faculty of Applied Social Science Unisja mengatakan bahwa kerjasama antara UMN Al-Wasliyah dan Unisja telah lama terjalin. Hal ini dibuktikan dari beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan bersama oleh dosen kedua belah pihak. Ia menyampaikan bahwa pihak Unisja telah berkunjung ke UMN Al-Wasliyah pada Juni 2023 lalu, dan ia merasa sangat senang karena saat ini dapat menerima kunjungan balasan dari UMN Al-Wasliyah. Saya sangat teruja dan saya menyambut baik kegiatan yang telah dianjurkan bersama oleh UMN Al-Wasliyah bersama Universiti Sultan Zainal Abidin, kerana pada saya ini bukan sahaja merupakan salah satu aktiviti MOU yang telah ditandatangani di antara kedua-dua institusi pada bulan Jun yang lepas, tetapi juga kolaborasi ini telah meningkat ke satu tapak yang lebih tinggi di mana kita telah pun terlibat dalam satu geran antarabangsa dan juga satu program pengabdian masyarakat ataupun knowledge transfer program. Dan ini pada saya adalah satu program yang sangat bermanfaat bukan sahaja kepada dosen-dosen dan kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat setempat. Dan saya berharap supaya program sebegini dapat kita panjangkan lagi di masa akan datang dan ianya berterusan dan permohonan saya juga supaya dapat diadakan dalam skala yang lebih besar melibatkan komuniti setempat. Knowledge Transfer Program diisi dengan pemaparan materi oleh dosen UMN Al-Wasliyah dan Unisja. Ada 6 topik yang dibahas pada kegiatan kali ini. Pertama yaitu tajuk Strengthening Digital Literacy in Preventing Loans for Students, The Experience of Indonesia and Malaysia, yang disampaikan oleh Ibu Nelvitia Purba PhD dari UMN Al-Wasliyah, Profesor Madya Dr. Muhammad Khairul Amri Kamarudin, dan Dr. Wandur Azilawani Tun Ismail dari Unisja. Tajuk kedua yaitu Strengthening Shared Culture-Based Multimedia to Improve Learning Process Indonesia and Malaysia, yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Firmansyah MSI dan Ibu Asnarni Lubis MPD dari UMN Al-Wasliyah, serta Dr. Hezrin Muhammad Pauji dan Dr. Nurjima Abdul Wahab dari Unisja. Tajuk ketiga mengenai Socializing the Metademo Lab Application, Artificial Intelligence Based Learning Media, a Social Innovation Approach in the Teaching Context, yang dijelaskan oleh Bapak Umar Darwis MPD dari UMN Al-Wasliyah, Dr. Muhammad Saiful Nizam Abu Hasan dan Dr. Wan Muhammad Azim Wan Muhammad Zain dari Unisja. Tajuk keempat membahas tentang Cultivating Entrepreneurial Interest in Food Product Development for Students oleh Bapak Dian Habibi MP dari UMN Al-Wasliyah, Dr. Tuan Muhammad Zukri Tuan Sembo dan Dr. Nurul Jannah Muhammad Zuaini dari Unisja. Tajuk berikutnya tentang The Islamic Wasatiyah Concept in Community Development Aspect, Experiences in Indonesia and Malaysia, yang disampaikan oleh Dr. Rahmadi Ali MPD dari UMN Al-Wasliyah, Dr. Wan Zazmina bin Wan Arifin, dan Dr. Rosliza Rosli dari Unisja.
Tajuk terakhir mengenai Learning English with Understanding Multicultural Values for Enhancing Cross-Cultural Communication Skill yang dipaparkan oleh Ibu Nazriani Lubis SPDM Hum dari UMN Al-Wasliyah, Dr. Norma Awang Noh dan Dr. Nur Syahirah Mior Syarifuddin dari Unisja. Asnarni Lubis MPD, salah satu dosen UMN Al-Wasliyah, menyampaikan bahwa pihak UMN Al-Wasliyah berterima kasih untuk sambutan hangat yang diberikan oleh pihak Unisja. Ia mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk berbagi ilmu dan berkolaborasi dengan dosen di Unisja guna memperkaya tajuk yang disampaikan. Diharapkan nantinya dosen UMN Al-Wasliyah dan Unisja dapat terus berkolaborasi dalam bidang lainnya seperti penelitian dan pengajaran. Uniza itu Universitas Sultan Zainal Abidin, kita melakukan kegiatan namanya Knowledge Transfer Program. Jadi ada kegiatan saling berbagi ilmu, sharing sama dosennya dan mahasiswa. Kebetulan mahasiswa datang. Jadi kita itu ngelakuin 6 tim itu saling presentasi. Jadi ada yang berpresentasi tentang multimedia, ada yang multimedia berbasis culture, kemudian ada tentang UMKM yang ada di Indonesia dan Malaysia, kemudian tentang pinjaman online yang ada di Malaysia dan Indonesia, kemudian ada yang terakhir tentang Islam agama. Jadi memang kita kebetulan tuh sharing aja kemarin itu, berbagi ilmu. Alhamdulillahnya mereka antusias walaupun nunggunya lama. Jadi kita tuh presentasi dari jam 9 sampai jam 1 siang waktu Malaysia. Mereka itu sabar menunggu. Jadi betul-betul antusias dan mendengarkan walaupun tanya jawabnya singkat karena waktunya emang juga di schedule, di rundown sedikit. Jadi antusias dan semangat sih. Harapannya sebenarnya kita itu bisa berkolaborasi terus-menerus. Jadi bukan hanya di pengabdian masyarakat yang knowledge transfer program, tapi juga kita bisa penelitian bareng, research, kolaborasi. Kemudian kemarin kita udah diskusi sama Pak Dr. Amri, Profesor Amri. Kita akan melakukan kayak visit lecture, artinya kita bisa bertukar juga belajar melalui Zoom. Jadi kita udah bahas sampai dalam situ. Jadi nanti kita akan diundang ngajar mungkin 6 tim tadi itu untuk kegiatan Zoom pengajaran karena ternyata kita tuh punya pemahaman edukasinya sama gitu. Jadi soal masalah tentang hal-hal yang kita presentasikan itu sama. Jadi mereka berharap kita juga bisa ngajar di sana walaupun hanya melalui Zoom. Profesor Madya Dr. Muhammad Khairul Amri Komarudin, Timbalan Dekan Faculty of Applied Social Science Unisja, mengatakan bahwa kegiatan ini akan membawa dampak yang baik bagi kedua belah pihak. Ia berharap kegiatan ini dapat rutin dilaksanakan dan dapat melibatkan lebih banyak institusi. Mengenai kegiatan ataupun aktiviti pengabdian sosial antara Uniza dan UMN ataupun kita panggil KTP, Knowledge Transfer Program berperingkat international yang berlaku pada 23 hari bulan yang lepas adalah merupakan satu program yang sangat luar biasa dan sangat berimpak tinggi di mana perkongsian ilmu antara dosen-dosen ataupun pensyarah di Indonesia dan juga diadun dengan pengalaman pensyarah di Malaysia dan juga pengalaman pelajar itu sendiri di Malaysia. So ini merupakan satu sinergi ilmu yang harus dikembangkan lagi di masa hadapan supaya kedua-dua negara di mana negara Malaysia dan Indonesia tidak ketinggalan dan ini akan membolehkan kedua-dua negara sama-sama meningkat dan selari dengan IARC 4.0 dan juga matlamat dunia pada masa kini. Untuk harapan saya, di mana program seperti ini harus diadakan lagi dan harus lebih berfokus, di mana program ini pada pendapat saya adalah di tahap yang pertama, di mana perkongsian ilmu antara kedua-dua institusi dan untuk masa hadapannya program ini akan diharap akan lebih berlanjutan
dan melibatkan lebih banyak institusi-institusi lain. Kalau kira sebenarnya program ini kita bermula 22 sehingga 25 hari bulan, di mana 24 kita pergi ke IPG iaitu Institut Perguruan Guru, dan juga sekolah dasar iaitu sekolah rendah, di mana memang perkongsian itu akan memberi impak pada dua-dua negara. Dan seterusnya kami akan ke Universiti Kebangsaan Malaysia, dan diharap untuk program-program akan datang akan melibatkan kesemua institusi, dan mungkin boleh dilibatkan lagi juga dengan negara jiran yang lain seperti di Thailand, Brunei dan sebagainya. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai isu-isu yang ada di Indonesia dan Malaysia. Forum ni melibatkan Universiti UMN Al-Wasliyah Indonesia dan juga Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan saya ni, bila melibatkan saya jadi moderator ni, pengetahuan yang lebih ada pada saya dan peserta pun dapat input yang lebih positif lah. Dan setakat ini kita ada 6 forum, dan 6 forum ni meliputi banyak benda yang kita dapat. Antaranya bahasa Inggeris pun dapat. Yang kita macam bahasa Inggeris ni satu benda yang penting sebenarnya, dan untuk kita as pelajar ni kita dapat input yang lebih positif dari sudut nak interview dan sebagainya. Dan dalam forum tu juga dia melibatkan ilmu kerohanian seperti keagamaan dan sebagainya. Dan di situ juga, forum tu juga meliputi orang kata melibatkan penggunaan multimedia dan sebagainya lah. Dan benda-benda ni selaku kita sebagai pelajar ni merupakan satu benda yang penting sebenarnya. Dan alhamdulillah apa yang saya boleh bagi feedback untuk program semalam, forum ni merupakan satu benda yang positif kepada kita semua, dan rugi sebenarnya siapa yang tidak dapat tengok dan menonton forum ini sebenarnya. Dan alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segalanya. Dari Unisja Terengganu, Malaysia, tim WMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, dosen UMN Al-Wasliyah mengunjungi Institut Pendidikan Guru IPG dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kegiatan ini diisi dengan sharing session mengenai program yang ada di IPG dan rencana kolaborasi dengan dosen Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain melaksanakan pengabdian masyarakat di Universiti Sultan Zainal Abidin, dosen UMN Al-Wasliyah juga berkesempatan untuk mengunjungi Institut Pendidikan Guru IPG di Terengganu, Malaysia, dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Selangor. Adapun agenda yang dilaksanakan di IPG yaitu sharing session mengenai program yang ada di IPG. Dijelaskan bahwa guru sekolah dasar di Malaysia seluruhnya merupakan lulusan dari IPG. IPG juga telah menjamin mahasiswa yang telah tamat akan langsung diberikan pekerjaan. Tentunya di sini dosen UMN Al-Wasliyah juga dapat melihat secara langsung sistem pembelajaran yang ada di IPG Malaysia. Sedangkan kunjungan ke Universiti Kebangsaan Malaysia bertujuan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai adanya rencana kerjasama yang akan dijalin dalam bidang tridharma perguruan tinggi. Banyak hal yang dapat dipelajari dari UKM, terutama mengenai sistem publikasi jurnal yang telah tertata rapi. Alhamdulillah kita bisa banyak mengambil ilmu dari mereka, karena program-program yang mereka tawarkan kepada pelajar mahasiswa itu luar biasa. Yang saya salut memang di IPG itu ketika ada pelajar yang sudah masuk di IPG, maka mereka setelah tamat dari IPG itu mereka tidak menganggur. Jadi mereka sudah ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang sekolah itu sudah mendapat biaya dari kesultanan. Yang masuk di IPG itu alhamdulillah sudah dijamin dan sudah akan ditempatkan nanti ketika nanti mereka tamat kuliah. Lalu kemudian di UKM itu kita di sana sharing-sharing tentang jurnal nasional, jurnal Malaysia dan jurnal internasional. Ya alhamdulillah mereka juga menawarkan kepada kita untuk bekerja sama dalam hal publikasi jurnal. Dan yang satu yang saya garis bawahi bahwa jurnal mereka itu memang sudah banyak yang terindeks WOS. Nah, ini memang jadi
semangat kita untuk belajar kepada mereka, bahkan mereka menawarkan kepada kita untuk silakan kalau dari UMN yang mau publish jurnal bisa berkoordinasi dengan mereka. Dan mereka sistemnya alhamdulillah tertata rapi di IPG di UKM itu dari sistem perekrutan ya, kemudian dari jurnalnya itu luar biasa. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dari mereka. Dan satu lagi memang di UKM itu segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UKM itu semuanya itu mendapat dukungan dari pemerintah dan tentunya mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Dan kita juga di sana tinggal di asrama. Ya, di asrama di sana ada khusus asrama untuk tamu. Kita tinggal di sana, alhamdulillah kita mendapat sambutan yang hangat, sambutan dari mereka, dan mereka sepertinya memang perlu melakukan banyak bersilaturahim dengan kampus-kampus kita. Dan sebenarnya kita pun butuh dengan mereka gitu ya. Tapi memang mereka sangat antusias ya ketika kita datang ke sana, dan ini juga merupakan semangat bagi kita. Kita harus banyak-banyak bekerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Malaysia. Dari Malaysia, tim WMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.